Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan hidup, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang saat ini lagi banyak hutang, insya Allah saya doakan semoga Allah memberikan jalan sehingga utangnya lunas. Kemudian yang punya hajat, punya impian, punya keinginan apapun tuh, insya Allah saya doain semoga hajat teman-teman semua itu terkabul dan terwujud dengan cara-caranya Allah. Dan jangan lupa tetap ya selalu kita untuk terus minta ampun sama Allah. Lalu saya ingatkan bahwa ketika kita meminta sesuatu pada Allah, apapun itu, minta hutang lunas, minta pekerjaan, minta segala macamnya, jangan lupa minta ampunan Allah, karena di sana kuncinya. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, buat teman-teman semuanya, kita semuanya dimanapun berada, yuk sama-sama kita untuk terus banyak bersyukur. Jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, lagi sedih, lagi susah, lagi banyak hutang, lagi banyak masalah, yuk terus bersyukur. Selalu latih diri kita untuk bersyukur, karena Allah sudah bilang, siapa orang yang bersyukur, maka nikmat rezeki itu akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur ini adalah salah satu cara agar hidup kita itu berlimpah. Nah, kalau teman-teman ingin hidupnya berlimpah, ya banyakin bersyukur. Lagi banyak hutang, tetap harus bersyukur. Justru lagi banyak hutang tuh berdoanya harus dengan cara bersyukur. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah, alhamdulillah, terus selalu alhamdulillah. Walau faktanya berbeda, nggak apa-apa teman-teman semuanya, jangan takut. Hidup ini Allah yang atur, masa depan kita Allah yang tahu. Jadi yuk, Allah selalu menyuruh kita, memerintahkan kita untuk banyak bersyukur, ya sudah, kita harus terus banyak bersyukur di kondisi apapun. Insya Allah dengan kita terus bersyukur, nanti pelan-pelan hidup kita itu akan berubah secara step by step, pelan-pelan. Yang penting sudah lakukan saja. Mau tidur, bangun tidur, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah aku kaya. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini ya. Itu nomor saya, WA saja. Kita di sana ada grup, yang di grup itu saya selalu kasih materi ya. Kemudian kita juga ada kelas online. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin hutangnya dibimbing sampai lunas, yang lagi pusing, kepingin banget hutangnya itu lunas, ya bergabung di daftar di kelas online. Ya berbayar memang ya, kalau di grup itu gratis, kelas online itu dia berbayar. Tapi di kelas online itu kita bimbing teman-teman semuanya sampai kita selalu dampingin sampai hutang teman-teman itu lunas. Karena selalu saya ingatkan, ketika kita terjebak masalah hutang itu yang paling diserang itu kan mental. Nah, mental kita itu harus kita kuatkan. Nah, di sanalah fungsinya kelas online. Di sana kita dampingi terus, kita support. Ketika teman-teman lagi down, mungkin gara-gara dimaki atau ya diancam, kemudian Anda down. Nah, di sana akan kita terus support, kita semangati bahwa ayo terus. Nah, lewat Riyado juga, kita juga ada Riyado di sana ya. Riyado itu amalan-amalan yang sudah tertata rapi. Kapan harus baca sholawat, kapan istighfar. Nah, sudah tertata semuanya. Di sana di kelas online itu juga kita dilatih untuk disiplin ibadah, melatih memprogram pikiran, ada meditasi dan lain sebagainya. Seru pokoknya. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang ingin dibimbing, ya silakan daftar kelas online ya. Di sana ada admin. Yang belum ada, yang belum minat juga nggak apa-apa, gabung aja di grup dulu, lihat-lihat bagaimana. Insya Allah mudah-mudahan menjadi jalan buat teman-teman semuanya. Baik, hari ini saya ingin kasih materi singkatnya dari pertanyaan salah satu grup. Sebenarnya pertanyaan banyak ya, tapi saya saring-saring ya mana yang perlu saya angkat, karena kadang-kadang pertanyaan itu aja. Dan sebenarnya juga ini pertanyaannya juga sudah pernah saya angkat ya, tapi nggak apa-apa, saya kupas ulang ya. Bagaimana sih caranya agar kita dapat keajaiban dari Allah ketika kita terpuruk masalah hutang? Kita sudah riyadhah nih, kok kita merasa keajaiban itu nggak datang-datang ya. Ini perkara keajaiban. Nah, saya kasih jawaban, mudah-mudahan ini jadi motivasi ya buat teman-teman semuanya. Baik, jadi begini. Perkara keajaiban, ingat ya, keajaiban, solusi, petunjuk itu haknya Allah. Jadi keajaiban itu jangan kita cari. Keajaiban itu jangan kita kejar. Kenapa? Makin kita kejar keajaiban itu, dia makin menjauh, makin gak mau datang kepada kita. Kenapa? Karena secara gak sadar kita ini sudah memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Kita mengamalkan sholawat misalnya, niat kita ngamalin sholawat yang tujuannya itu supaya mendapat keajaiban dari Allah, pertolongan dari Allah. Ya memang benar, ketika kita mengamalkan sholawat itu, kita berharap pertolongan Allah datang berupa keajaiban. Tapi kalau Anda berpikirnya terus-terus keajaiban, solusi, petunjuk itu
dia makin jauh. Percaya saja, yakin saja bahwa ketika Anda mengamalkan sesuatu, misalnya Anda riyadhah sholawat ini, yakini saja bahwa insya Allah dengan sholawat yang Anda kerjakan, yang Anda amalkan itu, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Keajaiban itu akan datang dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Jadi jangan dipikirkan bagaimana cara Allah itu menolong, bagaimana keajaiban datang, itu jangan dipikirkan. Itu wilayahnya Allah. Nah, tugas kita amalkan saja, kerjakan saja. Percaya omongan saya teman-teman saya. Banyak mereka-mereka yang sudah mengamalkan sholawat. Ini misalnya satu amalan aja, amalan sholawat ya. Banyak mereka-mereka yang sudah merutinkan mendawamkan sholawat itu, pertolongan Allah datang. Doa-doa mereka cepat dikabulkan. Kemudian keajaiban-keajaiban itu datang pada dirinya. Termasuk saya. Saya alhamdulillah banyak sekali pertolongan keajaiban-keajaiban yang saya dapatkan tuh ketika saya mendalamkan sholawat. Dan sampai hari ini pun saya tetap mengamalkan sholawat itu. Di video sebelumnya itu saya jelaskan ya bahwa saya mulai riyadhah itu, kenal ilmu sholawat, kenal ilmu riyadhah itu dari tahun 2012 ya. Saya mulai itu melatih riyadhah, merutinkan pelan-pelan. Jumlah sholawat yang saya kerjakan tuh awalnya 100, naik 200, naik sampai 1000, dan alhamdulillah sekarang tak terbatas ya. Tapi saya mentargetkan tuh paling dikit 10.000 ya. Jadi itu teman-teman semuanya. Keajaiban tuh kalau makin kita tunggu, makin kita kejar, dia makin menjauh. Nah, rumus keajaiban tuh begini. Melepaskan sama dengan menerima. Menerima sama dengan keajaiban. Ketika Anda ingin sesuatu, apapun tuh, misalkan Anda punya masalah, ingin hutang lunas, lepaskan. Artinya lepaskan sama Allah, pasrahkan sama Allah. Anda lakukan saja yang terbaik, banyak amalin sholawat, banyak banyak ibadah, banyak riyadhah. Kemudian terima segala apapun yang terjadi. Melepaskan sama dengan menerima. Apa yang kita terima? Pastinya yang kita terima itu kadang-kadang baik yang enak ataupun yang nggak enak. Kalau perkara hutang biasanya ini kalau kita sudah melepaskan ke Allah, memasrahkan sepenuhnya pada Allah masalah kita, itu yang kita terima itu apa? Cacian, hinaan, kemudian hal-hal yang tidak mengenakan lah. Nah, tujuannya apa? Kenapa seperti itu? Kita berharap keajaiban datang, kok ketika kita ngamalin sholawat malah justru yang datang itu malah yang nggak enak. Kita makin diancam, makin seolah solusi nggak ketemu. Kenapa seperti itu? Nah, disitulah sebenarnya Allah ingin melihat apakah kita menerima. Apakah kita ridho dengan ketetapan Allah, dengan takdirnya Allah. Jadi takdir Allah itu kan ada dua, yang baik dan yang buruk. Nah, kalau yang baik itu pasti kita semua itu pasti siaplah menerimanya. Tapi ketika dikasih sama Allah takdir yang nggak enak nih, kita nerima atau enggak? Jadi rumusnya itu melepaskan sama dengan menerima. Caranya, terima dulu segala ketetapan, segala takdir yang terjadi pada diri kita ini. Kalau Anda ingin hutang Anda lunas, terima segala resikonya dulu. Apa resikonya? Itu tadi, dicaci, dimaki, diancam. Nggak apa-apa sementara itu dimaki, dihina, nggak apa-apa. Insya Allah itu sudah Allah yang atur. Biarin saja, anggap saja hinaan itu sebagai jalan ampunan atas dosa yang kita lakukan. Nah, ketika Anda sudah siap menerima segala hinaan, segala takdir yang Allah sudah tetapkan ya, Anda sabar, Anda ridho, insya Allah nanti ujungnya apa? Menerima sama dengan keajaiban. Keajaiban itu termasuk pertolongan. Pertolongan itu akan datang dengan sendirinya, tanpa kita duga-duga, tanpa kita pikirkan dari mana jalannya. Jadi itu dia rumus keajaiban itu menurut saya ya, melepaskan sama dengan menerima sama dengan keajaiban. Ketika Anda punya keinginan, ketika Anda ingin sesuatu, lepaskan itu sama Allah, kemudian Anda tetap istiqomah mengamalkan apa yang Anda amalkan saat ini, misalnya sholawat, yakini bahwa insya Allah satu saat nanti, kita nggak usah pikirkan waktunya kapan, itu urusan Allah, pasti pertolongan Allah datang. Cepat atau lambat, itu pasti datang. Tapi saya meyakini, ketika Anda benar-benar serius, sungguh-sungguh mengamalkan sholawat atau riyadhah dengan amalan yang sudah Anda amalkan saat ini, saya yakin kalau Anda gigih dan Anda istiqomah, saya yakin itu nggak lama keajaiban pasti datang. Syaratnya satu, jangan pikirkan bagaimana cara Allah menolong, jangan pikirkan kapan waktunya, jangan pikirkan dari mana jalannya, jangan. Sudah tugas kita lakukan saja yang terbaik, amalkan saja, istiqomahkan saja, percaya dan yakin bahwa Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Allah itu melihat apakah kita benar-benar sungguh-sungguh untuk menjemput pertolongan Allah itu. Nah, kalau Anda ingin ditolong sama Allah, ya sudah, lakukan hal yang baik, banyak ibadah, istiqomahkan, percaya deh. Keajaiban itu, pertolongan Allah itu pasti datang, karena Allah yang Maha menolong. Kalau nggak ke Allah kita minta, mau kemana lagi? Yang dunia ini yang punya Allah, yang mengatur dunia ini siapa? Allah. Jadi
suka tidak suka, terima tidak terima, ya kita harus ke Allah, mintanya ke Allah. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, kalau ingin keajaiban datang, jangan pikirkan. Jangan pikirkan, lepaskan saja, percayakan saja sama Allah bahwa dengan amalan yang kita lakukan ini, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Keajaiban itu akan datang dengan cara-caranya Allah, bukan dengan cara kita. Jadi amalkan saja. Misalkan Anda saat ini mengamalkan sholawat, ya sudah amalkan saja sholawat itu. Perkara nanti bagaimana ke depannya sudah itu urusan Allah. Yang penting kita sudah kerjakan, kita amalkan, kita ikhlas, kita istiqomah mendawamkan amalan itu, insya Allah pertolongan Allah cepat atau lambat pasti datang. Keinginan kita, hajat kita, hutang kita, insya Allah itu akan segera diselesaikan oleh Allah. Yang penting istiqomah. Kemudian jaga hal-hal yang bisa yang bisa membuat Allah itu marah lah, artinya perbuatan-perbuatan maksiat, jauhi itu ya. Sebisa mungkin jauhi, bukan sebisa, harus dijauhin supaya pertolongan Allah itu datang. Jadi itu teman-teman semuanya, kalau kita ingin berharap keajaiban, ya sudah, amalkan saja, yakini saja bahwa dengan sholawat yang kita amalkan itu insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang di saat yang pas dan di waktu yang tepat pula. Kapan itu kita nggak tahu, wallahu a'lam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.